Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yen Septrian Rahmat. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa, seorang pekerja film katanya. Jadi tidak ingin dibilang fotografer, tidak ingin dibilang videografi, yang dia selalu ingin bilang pekerja film. Tidak juga ingin dibilang sutradara, Om, ya? Iya. Ya, di samping saya ini ada Bung Elang Hardian. Selamat sore. Selamat sore ya semua teman-teman yang ada di layar, yang ada di rumah masing-masing. Karena kita lagi buat podcast untuk berbincang-bincang tentang seputar tentang dunia perfilman, walaupun saya sebenarnya Ekonomi kreatif, ekonomi. Ya, berbincang-bincang tentang perfilman, tentang ekonomi kreatif, bagaimana mengupas tentang ekonomi di dunia perfilman. Benar. Nah, Ya, apa kabar Om? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, dan sampai dari hari ini masih sehat juga. Alhamdulillah. Jadi Bung Elang Hardian ini itu menekuni pekerja film itu 20 tahun lebih. Jadi lika-liku berbagai pekerjaan kreatifnya itu sudah dilalui oleh Bung Elang ini. Bisa nggak Bung Elang direview sedikit bagaimana perjalanannya? Kok tidak mau dibilang sebagai sutradara padahal Anda sudah melahirkan beberapa film? Mungkin terlalu dini kalau saya harus dikatakan seorang sutradara ya, karena walaupun sebenarnya seorang sutradara itu kan sudah dikategorikan kalau dia sudah punya film. Nah, walaupun saya sudah punya film, tapi yang saya katakan tadi itu masih terlalu dini. Mungkin hanya sebagai filmmaker aja dulu ya, pekerja film. Ya, jadi begini Bung Elang, pekerja film itu apa sih yang dikerjain? Ya, proses kreatif apa sih yang dilalui? Kalau membuat film itu bukan hanya mengcapture gambar ya, tapi semua mulai proses bikin naskah, skripnya, breakdownnya, kemudian cek survei lokasi, kemudian set up lokasinya. Jadi sebelum kita syuting itu memang sudah ada namanya praproduksi, reading antara pemain sama pemain, supaya nanti ketika pas kita produksi itu sudah tidak ada lagi pemain itu tidak kagok. Artinya prosesnya cukup panjang ya. Panjang. Jadi dari penyiapan konsep naskahnya ya sampai nanti ke produksi gambar ya. Nah, betul. Beda ya kalau film ya, beda kalau dokumenter. Dokumenter itu hanya satu yang difokusin, yaitu meriset sebelum mengambil gambar. Kalau film banyak, jadi mulai itu tadi reading, bikin skripnya, bikin backgroundnya, supaya ketika kita shoot itu sudah teratur di dalam breakdown bahwa di rumahnya Pak Yegeng nanti itu ada sekitar 10 scene. Itu nanti ada part-partnya ya. Ya, nanti di sana itu menggunakan properti apa, baju apa saja yang digunakan, berapa kali ganti baju, itu dituangkan dalam breakdown. Nah, makanya film itu teratur sebenarnya, sehingga memang jadwal misalnya film ini harus selesai 1 bulan, ya bisa kelar 1 bulan kalau ada breakdown itu. Oke, Bung Elang. Jadi dunia perfilman ini yang sempat vakum. Jadi mulai dari sebelum pandemi, masuk ke pandemi, dan sekarang kita dalam proses tahap recovery. Proses perfilman ini lambat laun saya lihat di daerah juga ini mulai tumbuh. Nah, kalau kita melihat dalam beberapa bulan terakhir ini, beberapa film lokal, film-film pendek itu ada kemarin disutradari oleh kawan kita, Andra Chandra Maulana, ada salah satu film pendek. Kemarin kawan-kawan Lombok Timur, Gekraf juga si Ming Muslimin, dan Bung Elang sendiri baru-baru ini kan satu film sentuhan terakhir, film pendek juga baru-baru ini di launching gitu. Nah, ini saya melihat perfilman lokal ini mulai tumbuh gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Bung Elang melihat prospek peluang film-film lokal, artinya konten-konten lokal, termasuk film-film pendek ini ke depannya? Kalau saya memang seharusnya begitu ya, harus ada regenerasi. Kalau saya memang tertarik dunia film itu memang dari kecil, karena
bagi saya film itu adalah tempat saya belajar semua aspek yang saya pelajari dalam hidup saya itu kebanyakan dari film. Walaupun film itu adalah fiksi, jarang terjadi walaupun ada kesamaan, tapi dari film juga kita banyak belajar bahwa apa yang difilmkan itu adalah visual yang memang pernah ada gitu, walaupun sebagian fiksi kalau itu bukan film book story ya. Menurut saya anak-anak sekarang yang mau menekuni dunia perfilman walaupun itu hanya sebagai short movie untuk festival ya, saya rasa itu langkah awal yang paling bagus, karena kebanyakan juga teman-teman yang masuk ke dunia industri film komersial itu dari festival dulu Ya. Setelah namanya naik di luar baru mereka dilirik oleh sutradara atau produser yang menarik dia sebagai astrada awalnya. Kebanyakan begitu sih, dari indie ya, indie lalu kemudian masuk ke label di PH misalnya gitu kan. Nah, begitu. Jadi teman-teman yang mau berkarya di film, saya rasa itu salah satu hal yang sangat positif. Oke. Dalam konteks lokal sekarang ini kita bicara NTB ya. Jadi Bung Elang sudah lama berinteraksi dengan kawan-kawan dunia perfilman, dunia termasuk videografi, fotografi yang saya ikuti selama ini gitu. Nah, tantangan kita di NTB ini apa sih sebenarnya permasalahannya untuk melejitkan ya dunia perfilman lokal ini? Kalau saya sih dukungan pertama itu dukungan pemerintah yang mungkin masih kurang percaya, kurang yakin bahwa anak NTB sebenarnya punya potensi yang bagus, punya filmmaker. Tidak percaya atau tidak mau nih? Mungkin dia belum melihat karya yang seperti yang pemerintah inginkan. Tapi sebenarnya begini, kalau saya prinsip saya, kadang saya harus berkarya dulu baru sounding ke pemerintah. Jadi karya dulu baru kita sounding. Jadi harus tunjukkan hasil dulu ya. Dulu, oh inilah film. Tapi anak-anak di NTB ini kayaknya sudah punya loh anak-anak filmmaker yang sudah filmnya sudah sampai ke luar negeri. Banyak. Sebentar malam ini ada kan yang ditayangkan di CGV itu. Cuman mereka tidak terekspos. Nah, dia itu terkenalnya di luar karena itu film festival itu yang menilai itu orang-orang di luar negeri, bukan Indonesia. Kok bisa tidak terpantau ya? Kita di lokal terutama di sini ya, harapannya Bung Elang ini kepada pemerintah sendiri bahwa potensi perfilman lokal ini sebenarnya sudah ada dan bahwa itu sudah keluar ke mancanegara. Nah, artinya ini sudah membawa nama NTB. Apakah mekanisme pendeteksian kita terhadap talenta-talenta lokal ini memang minim atau bagaimana? Nah, itulah tadi panggung mereka itu masih dibatasi karena tadi itulah pertama pemerintah, kemudian investor yang mau mendanai semacam film layar lebar itu masih belum ada. Kelihatannya di Lombok ini belum ada yang berani ngelontorin duit sampai 1 M atau berapa untuk bikin film. Untuk hanya berinvestasi di dunia perfilman. Ya beda kalau di daerah lain sudah banyak. Oh iya, banyak, ini yang terpenting ini, Bung Elang. Kita punya pasar nggak untuk film lokal ini? Jadi jangan sampai nanti kita sudah berinvestasi ya. Nah, kita punya talenta-talenta sumber daya di dunia perfilman sebenarnya sudah mumpuni gitu. Nah, tetapi respon pasar itu rendah. Ini kan juga akan susah berkembang kalau memang respon pasar ya terhadap perfilman kita ini masih sangat minim. Gitu. Jadi dari sisi hitungan bisnisnya ya ini tidak masuk, gitu kan, seperti itu kondisinya. Bagaimana seperti itu? Kalau saya sih melihat Lombok, semua orang pengen ke Lombok loh. Yang memang bukan, kalau orang Lombok sendiri kan mungkin biasa aja. Tapi orang yang di luar Lombok itu semua bermimpi pengen ke Lombok. Kenapa di Lombok ini menjadi salah satu tujuan akhir dari beberapa destinasi yang ada di Indonesia dan di dunia ya. Karena di Lombok ini banyak dia memiliki objek wisata yang cukup bervariatif ya. Ada pantai, ada gunung, ada danau, ada pegunungan gitu kan. Nah, kalau kita mau olah itu menjadi sebuah film layar lebar atau masuk industri komersial, film komersial, saya rasa sangat menguntungkan. Karena kenapa? Salah satu contoh film yang dibuat, saya lupa sutradaranya, tapi yang main di situ adalah
Nadine Chandrawinata itu Ya. judulnya Rinjani ya. Itu kenapa orang lain produser lain yang mau bikin film sendiri di sini Ya, bercerita settingannya lokal ya. settingan Lokal lokal. ya. Satu lagi ada film yang dibuat di Bima apa di mana itu yang si Kumbang. Oh, Si Kumbang si yang Kumbang buat yang buat Alicia Saleh ya kalau nggak salah. Iya, Yang iya, film iya. Si Kumbang itu film-film lokal yang ada di NTB semua sangat memukau di layar lebar, bahkan penontonnya sangat banyak dan mereka berani gitu loh. Kalau mereka nggak yakin bahwa potensi NTB ini untuk membuat semacam film layar lebar, nggak mungkin ada produser mau. Baik Bung Elang. Jadi Bung Elang ini adalah salah satu pekerja kreatif yang mendedikasikan ya sebagian daripada umurnya itu, karena dari kecil ini beliau mencintai ya, jadi memang passionnya di dunia perfilman itu begitu besar sampai hari ini. Di umur berapa sekarang ini Bung Elang? Saya masih umur 30. Iya. Iya. Jadi memang ini tampilan pekerja film ini seperti ini. Jadi Kita hadir sendiri. dengan apa adanya. Ya. Jadi memang kehadirannya di sini di sela-sela menjalani atau melakukan rutinitas pekerjaannya. Bung Elang, ini terakhir ya. Iya. Terakhir. Jadi tadi satu dukungan pemerintah ya. Benar. Di situ terus ada yang mau investasi ya. Iya, investasi. Respon pasar Iya, juga iya. gitu. Nah, pertanyaan saya kepada Bung Elang Hardian ya, ke depannya Iya. dalam NTB ini gitu. Sebenarnya kalau melihat dari potensi yang ada, tema-tema yang mungkin diangkat gitu. Nah, kalau tema-tema lokal misalnya tentang kebudayaan ya, seni dan sejarah itu sejauh mana dibanding dengan tema-tema mengambil konten-konten keindahan alam yang Ya. ada di NTB atau mungkin paduan dari ini semua? Benar, saya ada bocoran ini ya. Saya kebetulan 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya, saya lagi ngumpul-ngumpul sama pemuda-pemuda Sasak ya, termasuk ketua dewan adat. Kita lagi berbicara tentang mau membuat film layar lebar yang judulnya saya sendiri yang ngasih judul, yaitu Merari di Ujung Badik. Bagaimana film ini berkolaborasi Merari di ujung badik. Ya. Wah. Jadi Jadi selarian di ujung pedang ya. Ya. Nah, badik kalau bahasa Inggris. ya, jadi orang Sasak, pemuda Sasak menculik perempuan gadis Makassar, Bugis Makassar. Nah, ini salah satu tradisi yang bertolak belakang. Di Makassar, anak gadisnya dilarian, itu namanya Sirina Pace. Artinya segala sesuatu harus berakhir di ujung badik. Ya. Nah, orang Sasak kalau Oh iya, menculik, pemirsa podcast, Bung Elang ini Ya. adalah asli dari Makassar, Sulawesi, tetapi sudah lama berdomisili di Lombok. Nah, Ya. sehingga sangat paham perbedaan kebudayaan itu. Ya, silakan dilanjut. jadi itu salah satu film layar lebar yang bisa diproduksi. Kenapa enggak? Kita harus berkolaborasi dengan daerah lain sehingga ada sinergi alur cerita yang bisa dibangun sehingga penontonnya bukan hanya orang NTB tapi orang luar juga. Baik. Satu lagi bocoran yang akan kita buat adalah web series. Nah, paling tidak kalau memang nggak bisa membuat layar lebar dulu, kita buat web series dulu. Tapi ini bercerita tentang keindahan Lombok, tradisi Lombok, budaya Lombok, tapi yang mencintai itu bukan orang Lombok sendiri, tapi justru orang dari luar yang datang ke Lombok yang jatuh cinta melihat Lombok ini, sehingga dia harus berulang-ulang Iya, balik ke Lombok. benar-benar ya. Nah, Betul. sehingga- Baik pemirsa, tak terasa saya berbincang-bincang dengan Bu Elang ini sudah 30 jam. 30 menit ya. 30 menit ya, luar biasa beliau sempat hadir di podcast kita hari ini. Bung Elang, terima kasih atas kehadirannya ini ya. Jadi walaupun singkat, insya Allah itu akan memberi kemanfaatan Ya. ya. Jadi ada ilmu, informasi, Ya. paling tidak informasi penting yang dapat kita tangkap dengan kehadiran Bung Elang ini, bahwa kita di Nusa Tenggara Barat itu memiliki potensi atau sumber daya perfilman
tinggal sekarang bagaimana kita secara bersama melejitkan kemampuan-kemampuan sumber daya ini untuk menghasilkan karya-karya perfilman yang berkualitas dan juga marketable. Nah, mungkin ini tantangan kita ke depannya, pemirsa podcast semua yang berbahagia. Nah, ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast hari ini. Terima kasih atas perhatian seluruh pemirsa podcast. Saya Yan Septrian Rahmat mengucapkan terima kasih. Bung Elang, terima kasih sudah hadir dan silakan disapa. Ya. Terima kasih semuanya atas atensinya. Ya, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.